Halo teman-teman YouTube, selamat datang di channel aku. Di video kali ini aku akan jelasin tentang dua pompa ASI yang lagi ada di depan aku ini, mengenai kelebihan, kekurangan, serta harga dari masing-masing pompa ASI ini. Sebelumnya aku akan jelasin dulu kalau dua pompa ASI ini punya perbedaan yang sangat signifikan, di mana satunya ini adalah elektrik dan satunya lagi ini adalah manual. Nah, langsung aja kita ke videonya ya. Yang pertama, aku akan jelasin pompa ASI elektrik. Jadi pompa ini aku beli itu waktu aku habis melahirkan anak aku yang pertama itu 4 hari. Terus karena rumah aku itu jauh dari ada suara anak aku di belakang. Jadi karena rumah aku sama rumah sakit tempat aku melahirkan itu jauh, jadi kami sepakat untuk berhenti dulu di baby store untuk membeli pompa ASI ini. Siapa tahu dibutuhkan untuk stok ASI, karena kan aku kan kerja kantoran juga, jadi aku perlu stok ASI untuk ninggalin anakku kerja setelah cuti aku habis. Nah, pompa ASI ini aku beli di Kota Medan waktu itu di salah satu baby store. Itu harganya sebenarnya itu dia lagi aktif-aktifnya ngomong, teman-teman. Jadi kayak dia pengen banget ngomong terus gitu. Mungkin dia pengen ikut di frame ini, tapi nanti jadi berantakan kayak video aku yang sebelumnya, jatuh semua. Jadi biarin aja dia di keranjangnya. Oke, kita lanjut. Jadi pompa ASI ini aku beli harganya itu 1.700.000 waktu itu, diskon gitu. Sebenarnya harga aslinya tuh 2.122.000. Ini tuh yang Medela Swing, tapi yang satu. Jadi ada Medela itu yang dia itu cupnya 2, jadi bisa langsung memompa 2 payudara kita. Tapi ada yang satu, karena yang 2 itu 3 jutaan gitu, jadi aku lebih milih beli yang satu ini. Aku pikir juga toh aku masih stay di rumah, jadi mungkin aku mompanya itu kalau selesai ngasih ASI ke anak, terus nanti ada sisanya di payudara lain, mungkin baru aku pompa, atau sembari ngasih ASI anak secara direct baru aku pompa satunya kayak gitu. Nah, kelebihan dari pompa ASI Medela yang elektrik ini, yang pertama adalah dia ini tentu aja nggak bikin kita capek. Karena apa? Karena kan kita nggak perlu memompa secara manual, jadi kita nggak akan capek pakai ini. Terus kelebihan yang kedua, dia ini ada 2 cara untuk pemakaian. Jadi ini ada kabelnya. Kalau kalian di rumah itu kalian bisa colokin langsung ke listrik. Nah, kalau kalian langsung colokin ke listrik itu kan akan berat kan kalau misalkan dibawa traveling. Jadi kalau kalian pergi traveling atau pergi keluar kota, kalian butuh colokan dulu baru bisa mompa gitu. Nah, kelebihannya si Medela ini, dia juga dilengkapi sama baterai. Jadi kalau misalkan kalian lagi traveling, kalian nggak perlu lagi pakai pompa, pakai arus listrik gitu. Kalian cukup pakai baterainya aja, terus habis itu udah bisa gitu, udah bisa nyala gitu. Cuman ini kayaknya baterainya lagi habis gitu. Kemudian kelebihan yang kedua, dia nggak bocor. Jadi ada beberapa pompa, salah satunya adalah pompa yang nanti akan aku jelasin tuh, dia suka bocor gitu di bagian apa ini namanya, kayak bagian leher cupnya ini dia suka bocor. Ada beberapa, cuman kalau dia tuh nggak bocor, itu dia. Aku juga banyak lihat review itu, ada pompa mereka tuh yang suka bocor atau kalau nggak masuk ke selangnya. Kalau si Medela ini dia nggak kayak gitu sih, dia so far oke. Kekurangan dari si Medela ini adalah satu, dia ini berisik banget. Jadi tuh suaranya kalau kita nyalakan powernya ini, dia akan pokoknya super berisik lah. Jadi kalau kalian mompa di samping anak kalian yang sedang tidur, mungkin anak kalian bisa terbangun gara-gara ini gitu. Itu kelebihan yang pertama. Kekurangan yang pertama maksud aku. Kekurangan yang kedua itu dia nyedotnya kurang kencang, kurang nggak kayak si manual ini. Kalau si manual ini dia tuh nyedotnya tuh kencang gitu, kalau ini tuh nggak terlalu kencang gitu. Cuman tetap keluar gitu, dan dia tetap ada tombol massage-nya gitu. Jadi sebelum kalian dipompa, kalian payudaranya akan dimassage dulu, tetap sama. Nah,
aku nggak akan jelasin apa aja yang aku dapat dari box si Medela ini. Kalau kalian mau tahu apa aja yang aku dapat dari si box Medela ini, paket-paketnya, kalian komen di bawah ini biar nanti aku bikin video unboxingnya ya. Video unboxing ala-ala, karena sebenarnya kan udah dipakai ya kan. Kemudian yang kedua itu adalah si pompa manual ini. Pompa manual ini aku beli setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan anak aku lahir. Terus kenapa aku beli si pompa manual ini, karena ada satu review di YouTube waktu itu bilang kalau si pompa manual ini tuh lebih banyak menghasilkan ASI daripada si pompa elektrik ini. Jadi aku kayak pengen nyoba gitu apakah benar gitu. Terus aku beli ini waktu itu di Tokopedia, harganya itu 245.000 ya kalau nggak salah, ini ada harganya. Ya 245.000 si Unimom ini. Kelebihan yang pertama adalah dia ini pink. Lucu, nggak tahu kenapa aku suka gemes gitu sama warnanya, mungkin karena ada jiwa cewekku juga ya, tetap walaupun ya sedikit. Pertama itu sih, bentuk botolnya lucu, pink warnanya, terus kayak bentuk apa namanya, untuk ukurannya ini tuh beda gitu dari yang lain. Kalau ini kan masih standar botol, kalau si Unimom ini enggak. Simple sih, tapi ini matters gitu buat aku, kayak lucu banget sih ini waktu dia pertama datang ke rumah, karena aku beli online kan. Pas pertama datang ke rumah, aduh ini lucu banget gitu. Kalau itu dia yang paling aku suka dari si Unimom ini. Sama kayak si Medela, Medela kan dia punya tumpuan nih di bawah botolnya. Nah, si Unimom ini dia juga punya tumpuan nih di bawahnya. Sama supaya kalau kita lagi selesai AC atau break sebentar gitu, dia nggak tumpah gitu. Kan kalau misalkan isinya belum penuh gitu, dia bisa tumpah. Nah kayak gini nih. Jadi dia dilengkapi sama ini. Perbedaan si Unimom sama si Medela, kelebihannya lagi adalah si Unimom ini tuh dia dilengkapi sama si tutup cupnya ini yang bisa menjaga cupnya ini tetap steril in case kalian pergi traveling ke luar kota. Terus dia dilengkapi juga sama silikon untuk memassage payudara kita. Nah, ini sih yang paling terasa. Jadi kalau kita dimassage sama si silikonnya si Unimom ini, itu rasa pijatannya tuh enak gitu. Kalau si Medela ini dia agak sakit sedikit aja, tapi nggak yang terlalu gimana gitu, terus kayak berlebihan banget sakitnya, enggak juga. Cuman dia ini lebih enak aja gitu, massage-nya tuh kayak lebih ketarik, lebih terasa gitu si Unimom ini. Terus kelebihan yang kedua sebenarnya, kelebihan berikutnya sebenarnya dia itu dilengkapi sama cup penutup di sini. Nah cup penutup itu kalau aku lihat-lihat review orang itu, mereka tuh suka pakai cup penutupnya, misalkan kalian lagi mompa payudara sebelah kanan gitu ya. Jadi kan biasanya payudara satu sisi yang lain yang tidak dipompa itu akan ikut keluar gitu kan asinya. Itu biasanya tuh untuk penadahnya gitu, kalau kalian nggak mau beli silikon lagi. Cuman penutupnya ini hilang, aku lupa aku taruh di mana. Dan nggak pernah aku pakai sih untuk untuk payudara sisi satunya, karena biasanya itu tadi aku biasanya kalau mompa itu aku mompa sisa, jadi kayak anak aku udah kenyang baru aku pompa sisanya. Nah kalau udah mompa sisa itu biasanya nggak sampai bercucuran gitu payudara sisi lainnya gitu. Kemudian berikutnya kelebihannya adalah kalau kalian bisa lihat bentuk bentuk tangannya untuk memompa ini, dia tuh kayak fit gitu loh. Jadi ini kan ada karetnya, ada silikonnya yang agak kasar gitu, jadi dia tuh nggak licin. Jadi ketika kita pompa kayak gini, nah itu enak ya tuh dia. Terus bentuknya kan dia kan nggak lurus dan nggak ke bawah, pokoknya tangan kita nggak capek lah, tangan kita nggak capek dan nggak terlalu bekerja keras gitu dia. Aku pikir dulu kenapa aku beli elektrik itu karena aku takut capek kan, ternyata setelah datang dua-duanya aku sebenarnya lebih suka pakai yang si manual ini. Kekurangan dari pompa ASI Unimom ini itu yang pertama, dia itu bocor dari segala sisi. Jadi misalkan nih kalian pompa kan, terus ASI-nya itu keluar deras, dia tuh nggak bisa langsung masuk gitu ASI-nya ini. Jadi nggak bisa langsung masuk ke botol, dia kan pelan-pelan banget masuknya, netesnya tuh pelan-pelan, dan
mengakibatkan penuh di lehernya ini. Nah, kalau penuh di lehernya ini dia suka masuk ke dalam. Jadi dia suka masuk ke sisi-sisinya si silikon massage ini. Itu sih kekurangan dari si Unimom ini. Tapi entah kenapa kalau aku itu jujur masih lebih prefer si Unimom ini dibandingkan si Medela ini, karena kan dia bisa menghasilkan susu jauh lebih banyak gitu, menghasilkan ASI jauh lebih banyak maksud aku. Walaupun ya kita ada kerjanya sedikit. Lagian kalau kita pakai si Medela ini juga kita tetap megangin gitu kan, apalagi kalau sambil tiduran tuh tetap megangin. Tapi kalau pakai si Unimom ini ya kita memang megangin tapi kayak lebih cepat selesai gitu, dan lebih cepat dapat banyak gitu, lebih cepat kosong ASI kita gitu. Jadi kalau kalian lagi susah keluar ASInya terus kalian mau ngosongin payudara, aku prefer ya pakai yang si Unimom ini. Terus itu kekurangannya. Nah, selain dia bocor di leher cupnya ini, dia itu juga bocor di silikon atasnya ini. Makanya tadi aku bilang dia tuh bocornya dari segala sisi gitu. Nah, berikut adalah tips dari aku untuk kalian yang sedang bingung mencari pompa ASI. Sorry agak berisik, anak aku sama suami aku di sana, mereka lagi main. Nah, jadi tips pertama dari aku, kalau kalian lebih prefer si Medela yang elektrik ini, yang pertama kalian harus siapin budget lebih banyak, karena kalian bisa dapet berapa ya? Bisa dapet 8 ini, tapi baru bisa beli satu ini, gitu sih menurut aku. Jadi kalian harus siapin budget yang lebih banyak. Tips kedua dari aku, kalian beli baterai charger. Waktu itu kenapa aku punya baterai charger? Karena aku kan pakai Baby Plus. Kalau kalian mau tahu review soal Baby Plus, komen juga ya di bawah ya, biar nanti aku buat videonya. Jadi maksa banget aku ya. Jadi kalau kalian prefer pakai si Medela Swing ini, better kalian membeli baterai charger, karena kalau kalian pakai baterai biasa dia akan cepat habis. Mungkin kalian cuma pompa 4-5 kali baterainya udah habis, dan itu pemborosan banget. Nah, tips yang kedua dari aku, kalau budget kalian enggak banyak, aku bener-bener recommended banget sama si Unimom ini. Karena tadi kayak yang aku bilang, dibandingkan Medela, aku jujur lebih suka si Unimom ini. Dengan harga yang segitu, aku tuh bisa dapat kenyamanan dan waktu yang lebih cepat gitu. Jadi waktuku tuh nggak terbuang lama nungguin payudara aku kosong gitu. Karena ini dia bener-bener kita yang mengaturnya, bener-bener dari tangan kita. Jadi ini lebih enak banget sih dipakai. Terus itu tadi pijitannya itu beneran enak, dan hasilnya itu ASI yang dihasilkan itu bener-bener jauh lebih banyak daripada si Medela ini gitu. Tapi balik lagi ya ibu-ibu, ini kan preferensi ibu-ibu masing-masing. Jadi pompa manapun yang kalian beli, yang paling penting adalah kalian harus tahu budget dan kemampuan kita. Kita kan ibu-ibu ini mengatur keuangan ya kan. Di video-video aku sebelumnya udah aku jelasin kalau setelah kita punya anak itu bakalan banyak banget pengeluaran kita. Jadi kita harus benar-benar pinter mau milih yang mana. Karena aku memang dulu nah, anak aku aja setuju. Katanya, tante tolong dibudgetin ya katanya. Nah, jadi kembali lagi tergantung sama ibu-ibu mau pakai yang mana. Kalau aku secara pribadi aku lebih prefer pakai yang Unimom, tapi karena aku udah terlanjur beli si Medela ini duluan, makanya habis itu baru aku beli si Unimom ini. Tapi kalau secara fungsi aku masih lebih suka si Unimom. Sekian video dari kami, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan kalau kalian mau tahu apa aja item-item yang aku dapat dari setiap box dari masing-masing pompa ASI ini, kalian bisa komen di bawah. Aku akan bikin unboxing ulangnya untuk masing-masing box, supaya kalian bisa tahu lebih jelas dan bisa memilih dengan tepat mana pompa ASI yang bermanfaat untuk kalian. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.